Kali ini kita akan membahas mengenai bulan-bulan dalam satu tahun. Pada bab sebelumnya kita sudah pernah mempelajari bulan-bulan dalam satu tahun, khususnya 6 bulan pertama. Nah, pada bab ini kita akan melanjutkan 6 bulan yang bagian kedua. Nah, pada pelajaran 4.1 kita khusus akan mempelajari bulan ke-7 dalam setahun dan bulan ke-8 dalam setahun, yang biasanya kita sebut sebagai bulan Juli dan Agustus. Juli dan Agustus. Nah, kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini, pertama, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan itu apa ya, Bu Guru? Lagu kebangsaan adalah sebuah lagu untuk menghormati negara kita. Apa lagu kebangsaan kita? Apakah anak-anak tahu? Betul sekali. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Siapa yang hafal lagu Indonesia Raya? Kalau belum, jangan lupa menghafalnya di rumah ya anak-anak, karena kita selalu menyanyikannya sewaktu upacara bendera. Nah, kemudian ada kata yang kedua, puasa. Puasa itu apa ya, Bu Guru? Nah, puasa itu tidak makan dan tidak minum. Wah, nggak makan dan nggak minum, bagaimana itu ya, Bu Guru? Mungkin anak-anak bingung ya. Nggak bisa, Bu Guru, kalau saya nggak makan dan nggak minum. Kenapa harus ada puasa? Nah, anak-anak, untuk teman-teman kita yang beragama Muslim, mereka itu berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut ya. Kemudian ada yang dikatakan bulan purnama. Bulan purnama itu bulan ketika bulat. Kita menyebutnya bulan purnama. Kalau anak-anak biasa melihat ke langit ketika malam, melihat ada bulan. Kadang-kadang bulan itu bulat, kita sebut sebagai bulan purnama. Tapi ada waktunya bulan itu tidak bulat, melainkan seperti berbentuk tajam, berbentuk sabit. Nah, bulan yang berbentuk sabit itu kita sebut sebagai bulan sabit. Nah, ada juga anyelir. Anyelir itu salah satu nama bunga. Bunga yang biasa kita berikan kepada ibu sewaktu hari ibu. Kita lanjut ya. Dalam pelajaran ini, anak-anak akan mengetahui mengenai bulan Juli dan bulan Agustus, perayaan-perayaan yang terdapat di bulan ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bulan Juli dan Agustus. Kedua bulan ini ternyata memiliki hari yang sama, jumlah hari yang sama, yaitu 31 hari. 31 hari. Nah, Juli adalah bulan ke-7 dalam setahun. Bulan ke-7 dalam setahun. Untuk kalender Juli, 31 hari. Berarti masih ada satu ya, 31 hari. 31 hari. Nah, biasanya kita memulai sekolah kita pada bulan Juli. Kita masuk sekolah, kita bertemu dengan guru baru, kelas baru, teman baru. Wow, lingkungan yang baru. Kemudian di bulan Juli ada juga hari-hari apa ya? Nah, di bulan Juli adalah awal mulainya bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu berakhir pada akhir Agustus. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Nah, bulan Juli khususnya pada tahun 2013 itu awal mulainya bulan Ramadan. Kemudian Ramadan akan berakhir pada akhir Agustus. Biasanya di bulan Ramadan orang berpuasa. Mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum pada waktu tertentu. Jadi bukan sepanjang hari, sepanjang bulan nggak makan dan nggak minum ya anak-anak. Melainkan pada waktu tertentu mereka tidak makan dan tidak minum. Oleh karena itu, jikalau anak-anak mendengar ada bulan Ramadan ketika orang tidak bisa makan maupun minum,
Anak-anak jangan makan di depan maupun minum di depannya. Itu sebagai suatu bentuk kita menghormati orang tersebut. Nah, Ibu ulangi ya, jika anak-anak mendengar bulan Ramadan, berarti ada sebagian orang tertentu yang sedang berpuasa. Berpuasa berarti mereka tidak makan dan tidak minum pada waktu tertentu. Nah, biasanya dari subuh sampai jam 6 malam. Nah, oleh karena itu, jika kita mau makan atau minum, sebaiknya tidak dilakukan di depan mereka. Kenapa? Karena ini untuk menunjukkan kita menghargai mereka. Nah, setelah bulan Ramadan berakhir, berarti mereka merayakan hari raya mereka atau tahun baru mereka, yang disebut sebagai Hari Raya Idul Fitri. Nah, Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dirayakan berbeda setiap tahunnya. Maksudnya berbeda, pada tahun 2013 bisa saja bulan Ramadan itu dimulai di bulan Juli. Tapi tahun 2014, 17, 18, 2019 mungkin saja bukan di bulan Juli, melainkan di bulan Agustus, di bulan selanjutnya. Itu semuanya ada ketentuannya sendiri. Dan sebelum kita mengetahuinya, biasanya sudah ada orang yang tahu dan akan memberitahukan pada tahun ini. Nah, bulan Ramadan jatuh di bulan ini dan Hari Raya Idul Fitri jatuh di tanggal sekian. Gitu ya. Nah, kita mau membahas mengenai bulan Agustus. Bulan Agustus seperti yang sudah kita bilang sebelumnya juga terdiri dari 31 hari. Nah, khusus di bulan Agustus kita merayakan yang namanya kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus Indonesia merdeka dari penjajahan. Merdeka dari penjajahan. Apa itu artinya merdeka? Merdeka itu berarti kita tidak lagi ditindas. Kita tidak lagi ditindas, kita tidak dieksploitasi, kita tidak dirugikan, kita tidak disiksa, atau kita tidak dimanfaatkan. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu semua berkat jasa-jasa pahlawan kita, sehingga kita dapat menjadi warga negara yang merdeka dari penjajahan. Pada tanggal 17 Agustus ini kita memperingati hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Biasanya tanggal 17 Agustus di sekolah akan diadakan upacara bendera bersama-sama. Nah, selama hari kemerdekaan kita akan menaikkan bendera kebangsaan, baik di sekolah, di kantor, dan di rumah-rumah. Ini sangat benar sekali. Nah, anak-anak akan melihat menjelang hari kemerdekaan maupun hari kemerdekaan itu sendiri, ada banyak bendera yang dikibarkan, bendera merah putih dikibarkan, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di gedung-gedung. Nah, kemudian di hari H, yaitu tanggal 17 Agustus, kita akan upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Masih ingat lagu kebangsaan kita? Lagu kebangsaan kita berjudul Indonesia Raya. Nah, biasanya juga hari kemerdekaan kita itu adalah hari libur nasional. Jadi, biasanya kita datang ke sekolah untuk upacara, kemudian kita pulang. Tidak ada aktivitas belajar mengajar. Nah, setiap negara anak-anak merayakan hari nasional pada hari yang berbeda. Merayakan hari nasional atau hari kemerdekaan yang berbeda-beda. Karena ini tergantung dari situasi ataupun hari merdeka negara masing-masing. Dari sini kita mengetahui bahwa tanggal 12 Juni adalah hari nasional atau hari kemerdekaan Filipina. Kemudian tanggal 31
31 Agustus adalah Hari Nasional atau Hari Kemerdekaan untuk Malaysia. Dan tanggal 1 Oktober adalah Hari Nasional atau Hari Kemerdekaan Negara Cina. Nah, sudah tahu anak-anak? Jadi, satu negara dengan negara yang lainnya memiliki hari kemerdekaan yang berbeda. Hal ini tergantung daripada hari merdeka negara tersebut. Kita sudah belajar tentang bulan Juli dan Agustus. Saatnya kita buka buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.